tema ahmak itu jangan sampai terpeleset menjadi situasi mentertawakan orang bodoh. Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok kan gitu. Artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan, karena ada prosentase dari al-khumku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil, murakkab, fatrukhu dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan, akal mereka digunakan apa tidak? Kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Terus Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya. Gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan iradah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Mohon maaf ini. Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik. Tandanya dia bukan kambing karena dia akal, itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti CPU, tapi ada softwarenya gitu loh. Udah diinstal entah Windows 81 atau Mavericks Mac gitu, 1091 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu kan. Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan gitu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu yang disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam ma'iyah adalah jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau sehingga
ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga, sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit karena asal usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen, gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin orang, ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata. Kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik. Dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik, karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'kilun, yaitu afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'kilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto di Depak? Berpikir toh. Dalam bahasa Indonesia dia diaplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia apakah kamu tidak mengakali. Tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank, atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam. Terus begitu saya tanya ke counter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kamu tidak perlu bantu saya. Kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40, ya jam 17.40. Kalau jam 17.40 tidak boarding, kamu umumkan. Kamu tidak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan can I help you? Loh, aku gak butuh bantuanmu, tuh. Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom Ahmad dalam perusahaan-perusahaan. Kok can I help you? Help ndasmu, help apa? Lakukan tugasmu dengan baik. Itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu menghadap Tuhan, ya Allah, apa yang bisa aku tolong? Sholat. Loh, rumah kamu sholat ini nolong Gusti Allah atau ya apa? Kamu tidak sholat, Tuhan tidak paten. Kamu tidak masuk Islam, Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi, ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur. Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil tuh robot. Begitu dia disuruh ngambil, dia nggak ngambil, dia diservis. Ini ndak. Robot apa? Diongkon rono runo. Diongkon memimpin negara nyolong. Mending robot toh. Jadi kita
mempekerjakan robot. Kalau robot kan pasti database-nya jelas, remote-nya juga tercatat, gitu loh. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Gini loh, Mas, ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut hostage syndrome. Jadi sindrom orang yang disandera. Jadi misalnya saya pukul Pak Wijayanto, maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya, kan gitu ya. Sehingga dia setiap kali mengambil keputusan keluar dari rumah itu dia selalu cari jalan yang kira-kira nggak ketemu saya. Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya, gitu ya. Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya, dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya, kok malah ketemu saya di warung soto. Duh, ketakutan luar biasa. Loh, kok ternyata saya kok nggak apa-apa, nggak nempeleng dia lagi. Dia tak kabari tak, belum malah gitu. Terus dia kesimpulan ternyata Cak Nun orang baik, ya tak? Dia mulai merasa saya orang baik karena mestinya nempeleng kok nggak nempeleng. Padahal takin saya sudah jelas nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia. Tapi begitu dia sekali saya tidak menempeleng dia, saya disebut baik. Dan ketika besoknya malah tok kowe gelem ora kowe ceramah ning angkatan udara gitu. Loh, Cak Nun ternyata orang mulia ya. Jadi nilai saya tambah terus di depan dia, ngerti nggak Mas? Ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya. Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa saya orang baik. Jadi kalau anak anda diculik orang, itu nanti kan dia ketakutan. Tapi kok ternyata ketika dia mau kencing, dia diantarkan kencing oleh yang bertugas. Ketika dia butuh minum, dia dibeliin minum. Ketika mau makan, dia dikasih makan. Terus hari kedua dia berpikir ternyata orang ini baik ya, gitu kan? Hari ketiga baiknya tambah, hari keempat dia mulai simpati bener nih sama petugas penyandera, dan dapat seminggu dia cinta bener nih sama orang. Ini orang tiap hari loh melayani saya, kan itu. Akhirnya ketika orang itu ditangkap, si anak yang diculik itu membela si penculik itu di depan polisi. Itulah situasi manusia. Nah, karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmak itu. Anda tidak tersandera oleh keadaan-keadaan. Anda tidak tersandera oleh pemerintahan yang buruk. Anda tidak tersandera oleh sistem yang salah dan lain sebagainya. Anda tetap punya pemberontakan yang objektif, yang rasional, yang intelektual terhadap keadaan apa adanya. Anda tidak secara psikologis menjadi terkena hostage syndrome tadi. Kalau dalam kasus yang lebih sederhana, Tarsan lah. Itu sindrom Tarsan itu maksudnya sudahlah, manusia itu siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama ketek, ya dia berperilaku ketek dan dia lama-lama yakin dia ketek. Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan itu. Dan akhirnya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya, kan gitu. Nanti anaknya si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia ini roti apa tai, yang gitu. Nah, cucunya itu dia sudah nggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi kayak ono tai lentung, iki roti nopo niki gitu. Nah, kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah, pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti, kan begitu. Begitu masuk TV roti udah, kan begitu. Dan kita yang benar-benar tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso yo tai dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita.
Iku jelas taek dimuti gitu. Kok iso ya arek-arek iku. Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini ya. Jadi ini namanya sindrom Hosted syndrome tadi atau Tarzan syndrome. Jadi kalau Anda sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda. Sehingga nanti Anda kalau nggak makan kulit kayu nggak enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu. Gitu loh. Ini kan proses keahmakan, proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena. Maka kalau orang sudah ngulum kulit kayu sepanjang hidup atau 30 tahun, 40 tahun, dia tidak mengenal lagi yang lain. Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu kulit kayu, masa kamu kulum. Coba kamu ngomong sama Tarzan. Coba kalau ketemu Tarzan ngomong, loh manusia kok gondal gandul di alas. Gitu kan? Manusia kok pencolotan kayak kedek. Coba ngomong gitu sama Tarzan. Marah Tarzannya. Ya enggak, ya gini ini manusia, kan gitu dia. Nah di Indonesia kita sudah ditarsankan luar biasa. Nah tinggal kita cari. Jadi di luar soal ahmak ada keahmakan. Teorinya tadi pertama tidak bisa menerima pendapat lain. Bahasa tidak bisa menerima itu harga mati. Iya tak? Iya tak? Jadi kalau ada kata harga mati pasti lahir dari ahmak. Yang harga mati dalam hidup ini cuma Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari Ustadz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya, meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Jadi pertama tidak bisa menerima pendapat. Nah sekarang tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diskusi. Itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau ini sudah syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo biye? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakannya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu? Siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Sing ngarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan sebenarnya aslinya toh, saya dimintai tolong sama Yai Mukhib Muzadi, itu orang KNO tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Pak Mukhib apa? Oh, saya bilang gitu. Yo gak akeh lah cak, lur tak kei luru ya sampean. Masa ono si film iso menggambarkan tokoh yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan
jujur. Nomor 2 aku takon, Cak. Sopo sing ngeruh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupalaka gawede ngono. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting nggak itu, Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Penting apa enggak itu? Nah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam-hitaman? Oh nggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi. Nggak tanya. Ya saya nggak akan berpanjang soal film, nggak apa-apa nanti teman-teman film jadi nggak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman. Kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah, gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede iku sopo iku biyen Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh. Kan kita pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu, ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan. Pokoknya yang substansinya rohani, maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar, baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, baru orang pinter. Nah orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, pokoknya nek wis iki dadi menteri, engko wis kiwa tengene, engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan, itu loh. Nah sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir materi, material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawede serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang Anda lihat, nanti cari wayang Begawan Abiyasa, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodo-rodo kaya aku lah. Cok muring-muring lah. Melu Cak. Ya guyon tapi ya temenan. Melu aku. Oke, jadi maksud saya
itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang dianggap harga mati tidak boleh dirubah itu ahmakan. Jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu Ustaz ya. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai. Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi tetap kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu ahmaq. Gitu. Maksud saya, kita tetap harus terbuka, tetap harus yughayyiru ma bi anfusihim itu terus menerus. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah, berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya kecuali yang sudah baku dari Allah, misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah. Ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pepaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2014. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin pertama intinya adalah respon Bahnun kepada para pembicara sebelumnya saat sinau bareng dengan tema ahmak. Dan secara garis besar, ahmak artinya adalah orang yang dungu. Sedangkan dungu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2015 halaman 347, diartikan sebagai sangat tumpul otaknya. Kata ahmak sendiri pertama kali disebutkan oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Beliau mengungkapkan bahwa ahmak merupakan satu-satunya penyakit yang tidak mampu beliau sembuhkan. Nabi Muhammad pun pernah mengungkapkan perihal ahmak. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan bahwa satu-satunya obat bagi penyakit ahmak adalah kematian. Ahmak dalam kalangan sufi diartikan sebagai orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya, ahmak ini bukan hanya orang yang bodoh, pangkat, dan kuadrat, tapi lebih dari itu, bahkan bertingkat-tingkat. Poin selanjutnya adalah, Bahnun mengingatkan yang intinya adalah, jangan sampai tema ahmak ini menjadi wadah bagi kita untuk menertawakan kebodohan. Karena menurut Bahnun, kita bukan orang yang suka menikmati boroknya orang lain. Beliau juga berpesan bahwa tema ahmak ini jangan berhenti hanya pada individu. Artinya, ahmak ini juga skalanya bisa sangat luas. Bisa satu kampung, bisa satu kabupaten, bisa satu negara, bahkan bisa satu zaman. Artinya, jangan berhenti hanya pada satu individual saja, karena skalanya bisa sangat luas. Poin selanjutnya adalah, Bahnun mengungkapkan beberapa contoh dari sifat dan ciri-ciri ahmak. Dan salah satunya adalah, seseorang yang ahmak ini sudah mandek, artinya dia sudah tidak bisa diajak diskusi, sudah tidak bisa diajak dialog, sudah tidak bisa diajak berpikir, bahkan sudah banyak hal yang diletakkan pada harga mati tanpa mau belajar yang lain lagi. Intinya, orang ahmak itu tidak bisa menemukan yang lain selain yang ia yakini saja. Ciri-ciri yang umum lainnya adalah
Dia sangat latah, mudah ikut-ikutan, bahkan seperti beo yang bisa mengucap tapi tidak paham apa yang dia ucapkan. Ciri-ciri umum lainnya dari ahmak adalah orang ahmak ini sangat mudah tertipu, bahkan tidak hanya sangat mudah tertipu, akan tetapi secara segmentatif kita bisa menyebut fenomena hostage syndrome, di mana orang yang ditipu justru mengagung-agungkan dan membela mati-matian orang yang menipunya. Bahkan dia tersandra tapi mencintai si penyandra hanya karena diperlakukan dengan baik olehnya. Kurang lebih, itu beberapa contoh yang Mbah Nun kemukakan tentang ciri-ciri dan sifat dari orang ahmak. Dan jika kita tarik kepada keadaan sekarang, sepertinya sukar untuk tidak menemukan sifat ahmak pada zaman kita sekarang. Bahkan zaman kita sekarang banyak orang yang tidak menyadari bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Zaman ultra jahiliyah, tapi merasanya maju, merasanya modern, menganggap dulu kuno dan terbelakang. Padahal nyatanya, zaman sekarang keterbelakangannya sudah sangat mengakar. Dari moral, etika, akhlak, ilmu, iman, bahkan apapun saja. Zaman sekarang sudah jauh terbelakang daripada zaman apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Kurang lebih itu sedikit ulasan atau gambaran dari video ini sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.